Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai tanggapan Roy Suryo terkait pawang hujan. Kalau kita lihat kemarin teman-teman, di Mandalika itu ada Mbak Rara sebagai pawang hujan yang mampu mengendalikan hujan. Tetapi kalau kita lihat di Mandalika kemarin teman-teman, walaupun ada ritual-ritual Mbak Rara, ternyata ada hujan juga pada waktu gelaran sirkuit MotoGP di Mandalika, ada hujan. Kemudian setelah hujan cukup lama, akhirnya Mbak Rara turun ke jalan dan membawa sebuah mangkok kuning, kemudian diketuk-ketuk supaya hujan reda. Dan memang setelah itu hujan reda. Tetapi kalau menurut pengamatan BMKG memang sudah diprediksi pada hari itu akan ada hujan di sekitar Mandalika. Jadi tidak ada kaitan pawang hujan atau seorang dukun dan sebagainya, tetapi menurut pengamatan BMKG pada waktu itu memang akan terjadi hujan dan memang terbukti ada hujan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pawang hujan. Kemudian kalau kita lihat di sirkuit Ancol teman-teman, kemarin Pak Anies Baswedan tidak menggunakan pawang hujan dan menyerahkan terkait iklim dan cuaca kepada BMKG. Karena ini sebuah pagelaran yang sifatnya internasional dan pihak Formula E sudah mengatakan bahwa dia sudah biasa menjalani kegiatan balap mobil listrik pada waktu cuaca hujan. Jadi ada hujan, tidak ada hujan, gelaran Formula E itu tetap dilakukan. Kalau curah hujannya tinggi, ini bisa dihentikan sementara. Dan setelah hujan itu reda, maka dilanjutkan. Ini adalah protap, ini adalah prosedur dari Formula E. Tetapi ini ada hal yang menarik bagi saya untuk kita bahas mengenai pawang hujan Mbak Rara. Kata Roy Suryo teman-teman, Mbak Rara ini adalah pawang hujan KW. Karena Mbak Rara ini tidak mau menjadi pawang hujan di Ancol karena tidak suka kepada Pak Anies Baswedan. Tidak mendukung Pak Anies Baswedan, tetapi dia mendukung Ahok. Nah, inilah yang disorot oleh Roy Suryo, teman-teman, ahli telematika. Kenapa pawang hujan kok berkaitan dengan politik? Mestinya pawang hujan itu kerjanya adalah mengenai hujan. Jadi tidak disangkut pautkan dengan politik. Nah, teman-teman, ini dibongkar oleh Roy Suryo. Dan untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Warta Ekonomi. Rara pawang hujan akui tak suka Anies. Roy Suryo mengatakan, jadi jelas banget siapa di belakangnya. Sekolam-kolam juga. Sekolam-kolam juga. Ini kata Roy Suryo, teman-teman. Pakar telematika Roy Suryo menyoroti pernyataan pawang hujan Rara Isti Wulandari atau yang akrab disapa dengan Rara, yang mengaku menolak tawaran Formula E karena dirinya tak suka dengan sosok Anies Baswedan. Berarti kalau sudah begini, pawang hujan ini tidak profesional, teman-teman. Jadi dengan alasan tidak suka pada seseorang, dia diminta menjadi pawang hujan, dia tidak mau karena tidak suka dengan Anies Baswedan. Apakah seperti itu? Apakah pihak Pak Anies Baswedan juga minta kepada Rara untuk menjadi pawang hujan? Padahal Pak Anies sudah mengatakan tidak memerlukan pawang hujan. Lalu siapa yang meminta Mbak Rara supaya untuk menjadi pawang hujan di Ancol? Padahal pihak Formula E maupun pihak Pak Anies ini tidak menggunakan pawang hujan. Tetapi ya oke lah teman-teman, kita ikuti logika yang disampaikan oleh Mbak Rara. Roy Suryo menilai Rara adalah pawang hujan palsu. Pasalnya menurut dia, jika pawang hujan asli tidak akan membicarakan politik. Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 13 Juni 2022. Hahaha, makin tampak KW-nya ini Rara. Kalau pawang hujan asli tidak akan bicara pilihan politik dan subjektivitas seperti dia. Jadi jelas banget siapa di belakangnya, sekolam-kolam juga, ujar Roy Suryo. Inilah cuplikan podcast Voice Mbak Indri R bersama dukun palsu yang katanya langganan rezim ini, ambiar, pungkasnya. Sebelumnya, pengakuan Rara pawang hujan sebut tak suka Anies Baswedan dan lebih mendukung Ahok. Itu ia sampaikan lewat perbincangannya dalam kanal YouTube podcast
VDVC Tolch. Rara mengatakan menolak ajang mobil balap tersebut bukan lantaran eventnya yang tak bergengsi, melainkan karena dirinya tak suka dengan sosok Anies. Berarti ini sudah jelas teman-teman, Mbak Rara tidak suka Anies, tidak mendukung Pak Anies, berarti dia mengatakan juga mendukung kepada Ahok. Jadi Ahok yang dia dukung tetapi tidak mendukung Anies. Jadi kalau diminta Anies untuk menjadi pawang hujan, dia tidak mau. Bukan karena eventnya, event yang bersifat internasional, tetapi sosok Aniesnya. Jadi kita sudah baca teman-teman. Berarti ke depan Pilpres 2024 jika Pak Anies maju untuk menjadi calon presiden, Mbak Rara tidak memilih Pak Anies Baswedan karena tidak suka Pak Anies Baswedan. Jadi cara membacanya cukup jelas seperti itu, dan itu jelas juga disampaikan oleh pihak Mbak Rara. Tidak mau jadi pawang hujan di sirkuit Ancol karena tak suka kepada Anies Baswedan. Nah, siapa juga teman-teman yang meminta Mbak Rara untuk menjadi pawang hujan di sirkuit Ancol? Pak Anies sudah mengatakan tidak perlu pawang hujan. Iklim cuaca hujan diserahkan kepada BMKG. Dan sudah ada mitigasi terkait itu kalau terjadi hujan. Tetapi Mbak Rara mengatakan menolak. Berarti kan ada yang mengajak untuk menjadi pawang hujan di Formula E. Selain itu, Rara pawang hujan juga mengaku tak mengidolakan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut. Rara pun kemudian mengungkapkan dirinya tak suka dengan Anies Baswedan lantaran saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dia terlalu ribet jadi menteri. Nah, itu teman-teman terkait Mbak Rara ketika dimintai menjadi pawang hujan di sirkuit Ancol tidak mau. Alasannya cukup simpel, tidak suka Anies Baswedan, tidak mendukung Anies Baswedan, karena Pak Anies Baswedan terlalu ribet pada saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini menjadi hal yang menarik menurut saya. Namanya pawang hujan harusnya ini harus objektif mengenai hujan, mengenai terkait pawang hujan. Karena profesinya sebagai pawang hujan, harusnya objektif seperti itu. Jadi tidak ada subjektivitas mengenai pilihan politik. Kalau suka tidak suka kepada tokoh, ini kan sudah masuk pada ranah politik. Dan tentunya kalau tidak suka Pak Anies, dia tidak akan mendukung Pak Anies, tidak akan memilih Pak Anies jika Pak Anies maju di 2024. Harusnya ini dipisahkan teman-teman. Dirinya itu harus profesional di bidangnya kalau dia sebagai pawang hujan. Karena itu tidak salah kalau Roy Suryo itu mempertanyakan terkait pawang hujan dari Mbak Rara ini. Jangan sampai dicap sebagai pawang hujan palsu atau pawang hujan KW, karena apa yang dilakukan ini tidak profesional. Seperti dukung-mendukung salah seorang tokoh politik. Ini kan menjadi tidak netral. Jadi tidak profesional di bidangnya. Kalau orang itu tidak suka atau suka kepada tokoh politik, saya pikir itu hal yang biasa. Termasuk juga keputusan politik dari Mbak Rara tidak suka kepada Pak Anies, tetapi jangan sampai dikaitkan dengan pekerjaan. Namanya pekerjaan sebagai pawang hujan tentu harus melayani semua orang, baik itu beda politik atau punya kesamaan pilihan politik. Mestinya kan seperti itu. Tidak membeda-bedakan. Kalau ia tidak suka Pak Anies, maka kalau diundang Pak Anies tidak mau karena tidak suka Pak Anies. Seperti halnya misalkan ada seorang penjual kue. Penjual kue ini adalah pendukung Pak Anies misalkan. Apakah ketika ada orang lain yang membeli kuenya, padahal dia pendukung misalkan Ahok, apakah tidak dilayani hanya karena beda pilihan politik? Tentu harus dilayani semua. Baru ini namanya profesional. Tetapi ini berbeda dengan Mbak Rara teman-teman. Mbak Rara ini tidak mau menjadi pawang hujannya Formula E karena tidak suka kepada Pak Anies. Harusnya pawang hujan itu profesional. Semua dilayani kalau ada orang yang minta supaya dipawangi terkait kegiatan di suatu tempat. Apakah nanti hujan atau tidak hujan. Tetapi ya terserah teman-teman, ini adalah Mbak Rara sendiri yang mengatakan tidak suka kepada Pak Anies. Tetapi yang pasti menurut saya, suka tidak suka adalah pilihan politik. Dan itu adalah hak setiap orang. Karena kita tidak bisa memaksakan orang itu suka kepada tokoh tertentu, dan kita juga tidak bisa menarik-narik supaya orang itu suka kepada tokoh tertentu. Apalagi nanti teman-teman di 2024 tentu akan menjadi semakin panas terkait
persaingan politik siapa yang akan didukung di 2024. Karena bagaimanapun juga Pak Anies adalah salah satu tokoh yang diunggulkan untuk bisa maju di 2024. Di samping itu memang elektabilitas Pak Anies cukup tinggi. Jadi kalau Pak Anies nanti maju di 2024, ini sangat wajar. Pertanyaan kita, apakah nanti Ahok juga maju di 2024? Karena beritanya sampai hari ini belum ada kabar terkait dukungan politik supaya Ahok maju di 2024. Dan saya melihat juga tidak ada deklarasi Ahok untuk maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, tanggapan Roy Suryo terkait Mbak Rara yang diminta menjadi pawang hujan di sirkuit Ancol. Katanya teman-teman tidak mau, alasannya tidak suka kepada Pak Anies Baswedan dan lebih suka kepada Ahok. Jadi ini cukup jelas teman-teman arah politik dari Mbak Rara, siapa yang didukung, siapa yang tidak didukung misalkan nanti maju di 2024. Itu yang bisa kita bahas dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.